Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikutalana Erawati, saya mengajar di SD Negeri 3 Kuyangan. Saat ini saya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Denpasar dan saat ini saya sebagai supervisor. Dan perkenalkan rekan saya. Nama saya Iwayan Sumandita, CGP Angkatan 11 dari SMA 5 Denpasar. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komangyanti Lestari dari SD Negeri 4 Tonjil, CGP Angkatan 11 Kota Denpasar. Yang saat ini saya berperan sebagai coaching. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Ardiasara Sandari. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Denpasar. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Denpasar. Dan dalam video kali ini saya berperan sebagai pengamat. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Pak Dita. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya baik-baik saja Bu Ani. Baiklah Bapak, pada hari ini kita bertemu untuk berbincang sejenak ya terkait dengan kegiatan coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, jadi di sini Bapak sebagai coach, gimana nanti Bapak akan coaching ya, coaching Bu Yanti Pak ya? Iya benar Bu Yanti. Kegiatan nanti. Nah, nanti saya akan mengamati Bapak. Jadi mengamati kegiatan observasi yang akan Bapak lakukan bersama Bu Yanti, di mana supervisi ini tujuannya bukan untuk menghakimi Pak ya, atau mungkin mencari kesalahan Bapak, melainkan ini untuk pertumbuhan Bapak sendiri sebagai alur belajar bagi pengembangan diri dan mendorong Bapak dalam mengidentifikasi dan merencanakan pengembangan diri Bapak. Jadi sekaligus sebagai sarana dalam pencapaian tujuan serta sarana umpan balik sebagai pengembangan diri Bapak ke depan, ya. Nah, jadi dalam coaching nanti tentunya kita akan melaksanakan alur kita, ya. Jadi di sini saya harapkan Bapak bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot untuk menuntun si coach ini hingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, boleh saya tahu Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching? Kalau bisa, saya berharap saya bisa mengembangkan potensi ketiga-tiganya dulu ya. Pertama bisa ya kehadiran penuh, ya membuat pertanyaan yang berbobot, ada terbuka ya, dan menjadi pendengar yang aktif juga. Oke, baiklah Bapak. Lalu apa yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching ini? Ya tentu saya sudah menyiapkan diri dengan baik ya, mungkin menenangkan pikiran, memusatkan perhatian dan fokus dengan proses ini Bu ya, sehingga nanti apa yang saya harapkan saya tercapai dengan baik. Oke, jadi bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Nah, saya mohon Bu Ani membantu saya untuk mengamati di mana di kompetensi di mana saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti saya mampu menggali ya lebih dalam lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach dan kesempatan ini Bu Yanti. Nah, baiklah Bapak, pada saat observasi nanti saya akan bantu Bapak untuk mengamati dan mencatat bagian kompetensi yang Bapak harapkan. Oke Bapak, jadi apa harapan Bapak terhadap kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti? Nah, harapan saya pada saat observasi nanti saya bisa menerapkan alur kita dengan sebaik-baiknya, percakapan saya juga terstruktur dan tidak kalah penting, saya juga mampu menggali potensi dari si coach lebih dalam untuk menemukan solusi ya dan jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baiklah Bapak, jadi kapan kita bisa mulai observasi? Siang ini Bu ya, kalau bisa secepatnya biar saya tenang juga Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Dita. Selamat siang Bu. Pak Dita, saya mau minta waktunya sebentar, boleh nggak? Boleh Bu, banyak boleh juga waktunya. Iya nih, saya mau ngobrol sebentar sama Pak Dita. Oh iya, Ibu mau ngobrol ya, boleh tahu ngobrol tentang apa itu? Tiba-tiba mendadak begini ya Bu ya? Gini loh Pak Dita, saya tuh sebenarnya lagi ada masalah di kelas, gitu ya Pak Dita. Jadi akhir-akhir ini kelas saya tuh muridnya pasif, jadi kurang aktif gitu loh Pak Dita. Saya melihat mereka itu tidak terlalu semangat belajarnya, itu loh Pak Dita. Oh, jadi Ibu ada masalah jelas Bu ya? Kemudian Ibu mengalami dulu namanya
kurang ya, jadi pasif ya. Nah, jadi semangat belajarnya juga belum muncul ya. Nah, jadi untuk kira-kira selain yang disampaikan tadi, apa lagi masalahnya? Bisa boleh tahu? Ini loh Pak Dita, di kelas itu mereka kalau dikasih tugas kayak belakang gitu, kayak kurang bersemangat gitu. Terus selain itu juga saat saya ngajak tanya jawab atau saya berikan soal-soal, paling hanya 1-2 siswa itu aja yang memang terlihat antusias. Misalnya yang lain itu kayak nggak bersemangat gitu loh Pak Dita. Ya, jadi pada saat proses pembelajaran di mana diberikan pertanyaan hanya 1-2 saja yang aktif dan hanya itu aja orangnya gitu ya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu kondisi kalau kita pakai penilaian ya dari 1 sampai 10 rentangannya kondisi ideal ini sekarang ini yang alami berapa nilainya keseluruhan? Kalau saya lihat sih kondisi yang sekarang ini kira-kira berada di posisi nomor 4. Jadi posisi nomor 4 ya. Iya. Jadi itu kecemasannya Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu inginnya posisi ideal dari rentangan 1 sampai 10 itu nilai berapa kalau saya mau tahu? Saya sih maunya kalau bisa ya Pak Dita naiknya tuh antara 8, 9, kalau bisa 10 lagi Pak Dita. Jadi Ibu Yang maksimal. ingin posisi ideal yang berharapan naik nilainya untuk statistik ke nilai 8, 9, kalau bisa sampai sempurna Bu ya, dari 10 ya, itu luar biasa sekali Bu ya. Nah, kira-kira dari persoalan tadi yang Ibu ada ini rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki keadaan Ibu sehingga siswa Ibu kembali bersemangat? Untuk rencana, saya cerita sedikit ya Pak Dita. Sepertinya sih saya menyadari ini mungkin ada kesalahan di saya sendiri ya Pak Dita. Soalnya akhir-akhir ini saya sibuk sekali loh Pak. 2 minggu belakangan ini banyak pekerjaan lain yang harus saya kerjakan sehingga proses pembelajaran di kelas itu saya menggunakan metode kebanyakan ceramah. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi masalah sehingga anak-anak saya jadinya kurang bersemangat, mungkin mereka bosan dengerin saya ceramah gitu. Jadi strategi yang akan saya ambil untuk perbaiki kondisi ini, yang pertama saya akan mengubah cara mengajar saya, strategi mengajar saya. Mungkin saya ubah dari ceramah, akan saya buat pembelajaran itu berbasis proyek saja. Iya, jadi kalau untuk proyek kan anak-anak biasanya lebih suka ya kegiatan gitu. Oke, jadi Ibu menyadari karena saking sibuknya 2 minggu belakangan ini, di mana Ibu dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah ya, sehingga mengakibatkan peserta didik menjadi menurun ya, kasih hanya itu aja ya aktif ya. Dan sekarang Ibu berencana untuk mengganti metode itu dengan menggunakan metode proyek. Karena Ibu menyadari bahwa dengan proyek ini anak-anak akan bersemangat jadinya ya. Jadi bukan hanya 1-2 aja yang bersemangat, tapi seluruh peserta didik yang ada di kelas ini. Itu luar biasa sekali Bu ya. Nah, kira-kira selain itu apa lagi Bu yang Ibu rencanakan untuk memperbaiki keadaan? Tentunya kalau misalnya saya mengubah metode, otomatis saya harus membuat persiapan ya Pak Dita. Persiapan model ajarnya, terus sarana prasarananya juga, dan yang penting juga saya harus komunikasi dulu dengan ibu sekolah saya ya Pak Dita. Saya komunikasi tentang proyek-proyek yang akan saya laksanakan, mudah-mudahan disetujui sehingga saya bisa menggunakan satgas yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu juga saya akan minta bantuan teman-teman sejawat di sekolah untuk bantu saya mungkin memberi masukan terhadap proyek yang mungkin saya rencanakan. Oke, jadi Ibu yang kedua akan menyiapkan persiapan ya untuk proses pembelajaran dan juga berkolaborasi dan mengizin juga ya dengan kepala sekolah sehingga Ibu mendapatkan dukungan penuh ya apabila Ibu nanti menggunakan fasilitas apa yang di sekolah. Nah, begitu pun yang lahir sedengar tadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman Bu ya. Ini luar biasa mantap sekali Bu ya, keren sekali ya. Nah, untuk itu Bu ya, nah kira-kira nih dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan nih tindak lanjutnya yang akan eksekusi? Kalau saya boleh tahu, jawabnya. Kalau bisa sih secepatnya, tapi karena kondisinya saat ini masih libur, mungkin sekarang saya cuma bisa buat rencananya saja. Nih, Pak, saya masih buat model ajarnya aja. Jadi saat masuk pertama kali setelah hari raya, saya langsung akan menyampaikan ke niat saya ini ke atasan, teman-teman, dan ke siswa.
Oke Bu, jadi pada saat momen Ibu ini Ibu akan melakukan persiapan ya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Setelah itu mengkomunikasikan dengan teman-teman ya, sehingga nanti selesai bekerja dengan kuningan ini, proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang Ibu harapkan gitu ya. Nah tentu dari percakapan kita tadi ini Bu ya, jadi insight apa, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari itu? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, ternyata masalah yang saya alami itu sebenarnya tidak bisa kita pedang sendiri ya. Kalau kita mau menemukan solusi untuk masalah kita, tentunya kita perlu teman untuk ngobrol yang mendengarkan kita, sehingga mampu membuat saya menggali lagi apa potensi saya menemukan sendiri solusi untuk masalah saya. Terima kasih banyak ini Pak Rita. Pak Rita mampu menuntun saya sehingga saya bisa mendapatkan jawaban masalah jadi saya. Ibu luar biasa sekali ya. Jadi Ibu sudah tadi mampu menemukan solusi dari apa yang aku sampaikan permasalahan tadi, dan ternyata Ibu potensi itu luar biasa sekali, banyak sekali ya, sehingga bisa menjawab apa yang harus Ibu lakukan dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi, sehingga bisa memperbaiki suasana pembelajaran dan bisa mencapai posisi ideal yang diinginkan ya, yang kelas 9 ataupun sempurna ya. Nah saya tidak sabar lagi nih Bu ya untuk menunggu hasil tindak lanjut balik dan refleksinya dari Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Bu ya di kemudian hari, kita siapkan waktu lah ya. Iya Pak Rita, nanti kalau misalnya saya sudah selesai melaksanakan tindakan saya, pasti saya akan mencari Pak Rita lagi untuk kita ngobrol kembali, oke? Jadi jangan kapok nanti Pak Rita kalau saya ganggu lagi. Saya sangat senang sekali Bu, karena melalui ini juga saya mendapatkan pembelajaran juga dari Ibu, karena kita dengan sharing seperti ini wawasan kita menjadi lebih terbuka Bu ya, saling menguntungkan lah. Jadi Ibu merasa tenang, nyaman, saya pun bisa nyaman, bisa membangkitkan ya, membuatnya berbuat sehingga Ibu menemukan solusi. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Pak Rita, terima kasih. Selamat siang Pak Dita. Selamat siang Bu Ani. Nah, saya lihat tadi percakapan coaching antara Pak Dita dengan Bu Yanti sudah mengalir seperti virtual. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana perasaan Pak Dita setelah melakukan kegiatan coaching ini? Tentu perasaan saya menjadi lebih tenang Bu, karena saya sudah mampu pada saat coaching tadi menggali ya dengan yang berbobot potensi dari si coaching, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini. Terkait dengan kegiatan coaching tadi, Bapak sudah melaksanakannya dengan baik dan lancar. Boleh saya tahu nih Bapak, dari Pak Dita sendiri, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi Bapak tadi? Nah kalau dari saya sendiri Bu, karena saya tadi berdasarkan proses coaching dengan coaching, nanti saya sudah menerapkan alur-alur yang baik, bagaimana menemukan tujuan, identifikasi masalah, membuat interaksi dan apa eksekusi tanggung jawabnya, itu sudah dan berdasarkan proses coaching tadi, saya juga sudah menjadi pendengar nanti melakukan hadir penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot ya untuk menggali potensi dari seperti tidak solusi dari Baiklah Bapak, ini hasil dari pengamatan saya tadi. Jadi Bapak sudah melaksanakan alur kita dengan baik, kemudian Bapak sudah mampu membuat pertanyaan dan menyampaikan pertanyaan berbobot dengan lancar juga. Jadi bersama Bu Yanti, kemudian intinya Bapak sudah mampu lah menggali ya si coaching ini hingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Terima kasih Bu. Sebetulnya untuk sebagai acuan untuk ke depan untuk kita yang sudah saya laksanakan, yang sebelum dan yang saya pasti. Jadi apa nih rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Tentu untuk ke depan saya harus konsisten ya, untuk nanti menerapkan alur kita pada saat coaching ini ya dengan baik, dengan tujuan, mendefinisi masalah yang baik, membuat interaksi juga, membuat diskusi kita, menjawab ini juga saya akan menjadi apa ya, mengenai menerapkan
rencananya bagus sekali Bapak, semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya. Nah, jadi hasil pengamatan saya tadi juga sudah saya catatkan Bapak pada form supervisi akademik. Jadi hal yang sudah bagus di sana sudah saya catatkan, semoga bisa menjadi bahan refleksi dan umpan balik bagi Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Nah, terakhir nih Pak, jadi pada pertemuan kita hari ini, apa yang membuat Bapak dapat melaksanakan proses ini dengan baik? Tentu dengan coaching tadi ya, itu sudah menentukan sebaiknya menenangkan diri, memusatkan pikiran di proses pelaksanaan ini, fokus dengan tujuan saya, sehingga coaching ini bisa berjalan dengan baik dan si coaching mampu solusi ya dari permasalahan yang sedang terjadi. Ya baiklah Pak Dita, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa berjalan dengan lancar dan kompetensi Bapak bisa berkembang lebih baik. Terima kasih Bu Ani, semoga saya depan bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Pak Dita, selamat siang. Selamat siang Bu Ani, Bu Yanti dan Pak Dita. Selamat siang Bu. Saya sebagai pengamat kegiatan observasi hari ini akan menyampaikan hasil pengamatan saya nih. Dimulai dari supervisor yaitu Bu Ani. Nah, dari hasil pengamatan saya, dalam pra-supervisi, Bu Ani sudah membantu coach dalam menyiapkan diri sebelum kegiatan observasi. Sebagai supervisor, Bu Ani juga sudah mengajukan pertanyaan kesiapan diri coach, membuat coach siap untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan alur data. Nah, Bu Ani juga sudah meyakinkan coach untuk hadir penuh dan mendengarkan aktif dengan rasa hingga mencapai tujuan yang diharapkan oleh coach. Nah, dalam kegiatan observasi, Bu Ani sudah mendengarkan dengan aktif percakapan antara coach dan coaching dengan kesadaran penuh. Terlihat tadi Bu Ani mendengarkan dengan fokus dan seksama sambil mencatat beberapa hal yang didengarkan. Dan tadi pada kegiatan pasca observasi, Bu Ani juga sudah mengajukan pertanyaan yang membuat coach mampu merefleksikan dirinya serta menanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coach untuk meningkatkan kompetensi yang diharapkan. Nah, itu dari untuk supervisor. Untuk coach yaitu Pak Dita, selama pelaksanaan kegiatan coaching, Pak Dita sudah mampu mendengarkan coaching dengan aktif, menangkap kata kunci sehingga mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita, dan sudah mampu menuntut coaching sampai beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan untuk coaching yaitu Bu Yanti, Bu Yanti sudah menyampaikan permasalahannya dengan terbuka dan mengalir. Kemudian pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach secara tidak langsung membuat Bu Yanti menggali kekuatan dalam dirinya dan menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Bu Yanti juga sudah berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksinya untuk mengatasi permasalahannya. Demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.